Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gunpul kita ID dalam review model kit skala 1:144 High Grade Striker GNX. Tapi ya biar lebih gampang aja nyebutnya jadi Striker Jinx, bukan cekap kotor. Untuk ulasan singkatnya, Bang Glid kasih nilai kit ini sekitar 8/10. Karena ya aksesorisnya mantep, proporsi dan detailnya juga enak dilihat. Tapi yang disayangkan cuma di bagian artikulasi atau di bagian joinnya doang. Kalau mau lebih lengkap, bisa tonton video review ini sampai selesai. Jadi bagi kalian yang belum pause dan close video ini, mari kita lanjutkan nonton video reviewnya. Check it out. Menurut Bang Glid, kit ini cukup menarik. Bukan cuma dari desainnya, tapi dari pola perilisannya juga termasuk unik dan jarang kita jumpai. Maksudnya gimana bang? Maksud Bang Glid pola perilisannya unik itu, High Grade Jinx yang jadi base kitnya kan reguler tuh. Nah terus keluarlah varian-varian selanjutnya di reguler maupun P-Bandai. Salah satu rilisan P-Bandai-nya kan High Grade Advance Jinx, yang spesifik jadi base kit Striker Jinx ini. Uniknya di mana? Kit Striker Jinx ini kemudian dirilis di regular dengan membawa part-part dari High Grade Advance Jinx yang merupakan P-Bandai. Kalau masih bingung juga, seingat Bang Glid contoh lain yang mirip-mirip kayak gini tuh ada MG Exia Dark Matter. Dari segi desain walaupun Bang Glid kurang suka warna hijau, tapi Bang Glid suka banget sama yang militeristik kayak Striker Jinx ini. Lebih terkesan realistik walaupun sebenarnya nggak juga. Bang Glid cuman masih kurang yakin sama helmnya, tapi syukurnya helmnya bisa dilepas pasang, jadi nggak terlalu masalah. Proses perakitannya juga nggak terlalu rumit, cukup simple kalau ngikutin manualnya. Cuman perlu hati-hati di polycapnya aja, karena bentuknya mirip-mirip, takutnya ketukar waktu ngerakit kitnya. Seam line di kit ini nggak terlalu banyak, cuman ada di kepala, lengan bawah, bagian samping perut, dan kaki bagian bawah. Itu pun yang kelihatan jelas cuman di lengan bawah dan kakinya. Stiker seperti biasa nggak Bang Glid pakein. Artikulasinya kepala kalau pakai helm nggak terlalu bisa digerakin, kalau nggak pakai helm bisa digerakin sedikit lebih leluasa. Bahunya bisa ke depan dan ke belakang, ditekuk ke atas di 2 titik dan diputar. Lengan atas bisa diputar, siku join tunggal dan pergelangan tangannya ball joint. Perutnya cuma bisa diputar, armor pinggang depan bisa digerakin dikit dan diputar. Pahanya ball joint dan bisa diputar, part belakang pahanya bisa ditekuk, lututnya join tunggal yang tekukannya dalam banget. Armor pergelangan kakinya bisa digerakin dikit, pergelangan kakinya double joint, yang atas ball joint, yang bawah bisa ditekuk ke depan dan ke belakang. Pangkal backpacknya bisa diputar, lengan mekanisnya bisa diputar, ditekuk di 3 titik, dan GN Defense Rod di backpacknya bisa diputar. Aksesorisnya nggak terlalu banyak tapi cukup lengkap lah. Pertama, satu tangan terbuka untuk tangan kirinya. Kedua, 2 handle beam saber lengkap dengan efek partnya. Ketiga, sebuah GN Smoke Discharger yang bisa dicolokin ke bahunya. Keempat, satu unit perisai yang bisa dicolokin ke bahunya juga. Kelima dan yang terakhir, satu unit GN Smart Gun. Merupakan GN rifle yang dimodifikasi dengan tambahan di bagian depan, belakang, dan dengan tambahan handle. Satu handle beam sabernya bisa dicolokin ke bagian depan smart gunnya, jadi bisa dijadiin kayak beam bayonet. Kit ini juga disertai dengan beberapa part ekstra yang masih bisa dipakai. Contohnya perisainya lengkap, mau perisai GNX dan perisai barunya. Part GN drive untuk di punggungnya dan ujung long rifle-nya. Selebihnya partnya harus gantian kalau part ekstranya mau dipakai. Plusnya kit ini tuh ada di hampir setiap aspek. Mulai dari desain, detail, proporsi, aksesoris, bahkan pembagian warnanya cukup bagus terutama di bagian armor pahanya. Seam line-nya bisa ditolerir, ya namanya juga high grade, lu ngarep apaan. Stikernya walaupun banyak, kalau nggak dipakein menurut Bang Glid nggak ada masalah, yang perlu mungkin cuma di mata sama GN kondensernya. Yang Bang Glid sayangkan di kit ini cuman di artikulasinya aja, terutama di join perut dan sikunya. Padahal join sikunya itu part baru, harusnya bisa ditambah gimmick, tambah joinnya atau apa gitu kek. Tapi ya apa boleh buat.
Sebenarnya Bang Lid baru sadar belakangan ini. Bang Lid punya titik-titik tertentu yang Bang Lid jadiin patokan buat menilai desain MS yang bakal Bang Lid sukain atau enggak. Apa aja tuh? Armor bahu, backpack, armor pinggang belakang, armor lutut, betis, dan dalam tanda kutip sepatunya. Kalau misalnya nggak ada satupun dari bagian itu yang Bang Lid suka, maka bisa dipastikan Bang Lid nggak suka desain MS tersebut. Contohnya apa? Zaku misalnya. Kecuali yang high mobility type karena Bang Lid lumayan suka bagian kaki dari lutut ke bawah. Sama juga kayak Start Jegan, Bang Lid suka karena backpack dan ada rak misil di bahunya. Jegan biasa mah Bang Lid nggak suka. So that's it kawan-kawan, review high grade striker Jinx dari Gunpla Kita ID. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa hubungi Bang Lid lewat Facebook, Instagram, atau langsung komen di bawah. Lebih dan kurang Bang Lid mohon maaf. Makasih udah nonton, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di review-review selanjutnya. Bang Lid akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gundam.